Ah, sakit ma. Uli udah gak kuat. Ini bayinya mau keluar. Suara jeritan Mbak Uli memecah malu. Aku gemetar bukan kepala. Iya Li, sabar. Kamu harus bisa, kalau tidak nasib kamu dan bayimu bisa berakhir. Suara ibu terdengar bergetar, menahan panik. Tubuh Mbak Uli meregang hebat, bukan berjuang agar bayi cepat keluar, justru sebaliknya. Ia berjuang untuk menahan. Darah mengalir dari bawah tubuhnya. Cairan kental itu menetes ke lantai, membentuk genangan yang membuat perutku mual. Aku yang sedang hamil besar, refleks mengelus perutku sendiri. Ada rasa ngilu yang menjerat. Ibu dan beberapa warga dengan tergesa membuat tandu darurat. Suamiku, adiknya Mbak Uli, menangis terseduh-seduh sambil membantu mengangkat tubuh kakaknya. Sabar kak, sabar. Desa kami memiliki tradisi yang tak semua orang percaya. Jika seorang perempuan melahirkan, ia harus dikubur sementara di makam keluarga atau sanak saudara. Jika tidak, makhluk bernama Pali yang akan datang. Makhluk itu, kata orang-orang tua, memakam janin dan juga bagian dalam tubuh ibu yang melahirkan. Cerita itu terdengar mengerikan. Namun, menurut mereka, wujud Paliat jauh lebih mengerikan dari cerita manok. Dina, Gageh ambilkan handuk buat mengalas darah Uli, perintah ibu mertua dengan suara tegas. Aku berlari ke kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari dan mengambil handuk. Aku terhenti. Suara itu seperti burung gagak. Tapi, apakah burung gagak berbunyi tengah malam seperti ini? Dina! Pekik ibu mertua membuatku tersentak. Aku segera berlari kembali ke depan. Mbak Uli sudah terbaring di tanah. Bapak dan suamiku serta warga mengangkatnya dengan wajah pak. Suami Mbak Uli sedang bekerja di luar kota. Tak ada waktu untuk memberi kabar. Karena untuk mendapatkan sinyal saja, kami harus memanjat bukit dan itu terlalu jauh. Darah orang melahirkan itu wangi. Bisik salah satu warga. Jangan sampai kecium makhluk-makhluk. Kalimat itu membuat tubuhku menggigil. Iya, wis endang, bayi wis mau keluar, sahut Ibu Lir. Semua orang panik, udara terasa berat. Kamu di rumah saja, Dek. Kamu juga lagi hamil, ucap Mas Heru cemas. Aku menggeleng cepat. Enggak mau Mas, aku ikut. Di rumah sendirian malah enggak baik. Jangan Dek, nanti kamu kenapa-napa. Tapi aku lebih takut kalau sendirian Mas, tolong. Iya wes, enggak usah berdebat, cepat. Setelah ibu mertua dengan berat hati, Mas Heru mengizinkanku ikut. Kami berjalan menembus. Tak ada cahaya kecuali dari senter-senter yang kami bawa. Itu pun sering redup karena baterainya hampir habis. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan. Suara gesekannya membuat suasana makin mencekam. Tandu yang dibawa warga terombang-ambing. Mbak Uli terus mengeliat menahan sakit. Darah dari kain tandu menetes, sesekali memantul cahaya senter, seperti jejak yang menandai jalan kami. Ma tolong ma, Uli gak kuat lagi ma. Jeritan itu membuat semua orang terhenti. Lalu terdengar suara sesuatu keluar dari tubuh Mbak Uli dan disusul tangisan bayi. Gusti, warga. Senter menyorot wajah ibu. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Tandu diletakkan di tengah jalan.
Aku menyantari wajah Mbak Uli. Keringat membanjiri dahi. Matanya terpejam. Mak, Bisiknya lemah. Ibu mendekat, memeriksa ke bawah. Bayi itu telah lahir dan masih tersambung dengan ari-ari. Ibu segera membopong bayi itu, membungkusnya dengan kain. Bawa kembali ke rumah, ditanya tegas. Warga terdiam. Tapi yuk, ini sangat berisiko. Ya, setidaknya kita berusaha. Kekuburan sekarang juga percuma, jawab ibu singkat. Aku tak sepenuhnya mengerti, tapi dari nada suara mereka, keadaan ini sangat tidak baik. Kami berbalik arah. Perjalanan terasa jauh lebih mencekam. Tak ada yang berbicara. Aku melihat tangan-tangan warga gemetar. Apakah yang kami takutkan benar-benar akan datang? Jika kalian menemukan channel ini, itu tandanya kalian sudah masuk di dunia misterius, di mana setiap kisah menyimpan rahasia, setiap bayangan punya cerita. Jika kalian berani nonton sampai akhir, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebelum cahaya padam, agar jejak kalian tidak hilang di antara bayangan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini semua mendengarnya. Langkah kami terhenti serentak. Semua menoleh ke sekitar, mencari sumber suara. Angin membawa aroma busuk, amis menusuk. Aku menatap daun di atas. Bayangan-bayangan hitam bergerak samar. Bulu kuduku berdiri. Yuk, panggil salah satu warga Belan. Memberi isyarat. Ibu mengeratkan pelukan pada bayi. Lari! Teriaknya. Semua berhamburan. Dan dapat dibayangkan bagaimana chaosnya malam itu. Aku memegangi perutku sambil berlari sekuat tenaga. Dina, cepat! Teriak Mas Heru. Gak bisa mas, perutku sakit. Mas Heru meninggalkan tandu dan berlari ke arah, mendorong tubuhku agar lebih cepat. Napasku tersengal. Di belakang, suara langkah berat dekat. Seperti tapak kuda bercampur dengusan napas. Aroma busuk makin kuat. Dari sudut mataku, kulihat sesosok melayang. Kadang dekat, kadang menjauh. Lampu ublik rumah di akhirnya terlihat. Namun sebelum kami sampai, sesosok makhluk melayang turun dan mendarat tepat di depan rombongan ibu. Aku menjerit. Sosok itu menyerupai wanita, berambut panjang tanpa busat. Payudaranya menggelambir hingga hampir menyentuh dada. Giginya tajam, matanya kosong. Kulitnya mengelupas menempel kering tulang. Air liurnya menetes saat menatap bayi dan darah Mbak Uli. Lidahnya menjulur panjang. Dan dia berkata, "Itu milikku."